Selamat datang. Oke, bayangin deh, ada dua kekuatan paling dahsyat yang bisa kita pikirin, komputasi kuantum dan kecerdasan super. Dan mereka sebentar lagi bakal ketemu. Nah, pertemuan ini nih yang bakal nentuin masa depan kita semua. Pertanyaannya cuma satu, dan ini pertanyaan besar. Apakah ini bakal jadi keajaiban atau malah kiamat? Jadi, kita dihadapkan pada dua pilihan kan? Apa ini bakal jadi awal dari zaman keemasan, sebuah keajaiban teknologi yang luar biasa? Atau kita justru lagi menciptakan kiamat dengan tangan kita sendiri? Yuk, coba kita bedah bareng-bareng dua kemungkinan yang super ekstrem ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, biar paham sebesar apa taruhannya, kita harus kenalan dulu nih sama dua pemain utama di sini, komputer kuantum dan super AI. Dan ini penting ya, jangan anggap mereka cuma sekedar teknologi baru. Anggap aja ini dua kekuatan fundamental yang benar-benar bisa menulis ulang semua aturan main di realitas kita. Yang pertama, komputer kuantum. Coba deh lupain dulu komputer biasa yang kita kenal. Kalau komputer biasa itu kayak nyobain satu kunci buat buka gembok, satu-satu gitu kan. Nah, komputer kuantum ini dengan semua keanehan fisikanya bisa nyobain semua kunci secara bersamaan. Jadi dia nggak ngitung satu-satu lagi, tapi langsung lihat semua kemungkinannya dalam satu waktu. Gila kan? Terus ada Super AI. Ini bukan kayak asisten suara di HP kita ya. Jauh banget. Coba bayangin sebuah kecerdasan yang cuma dalam sekejap mata, itu bisa melampaui gabungan otaknya Einstein, Newton, dan ya semua manusia yang pernah hidup. Ini adalah entitas yang bisa belajar dan berevolusi dengan kecepatan yang bahkan nggak bisa kita bayangin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau mesin yang cara mikirnya kayak alam semesta ini ketemu sama kecerdasan yang jauh ngelampauin manusia? Para futuris punya julukan yang keren sekaligus serem buat ini. Penemuan terakhir. Kenapa disebut gitu? Simple. Karena setelah penemuan ini, bisa jadi bukan kita lagi yang bakal nemuin hal-hal baru. Dan jangan mikir ini cerita fiksi ilmiah buat puluhan tahun lagi ya, sama sekali bukan. Para ahli paling top di bidang ini ngeprediksi Artificial General Intelligence atau AGI, itu loh AI yang bisa mikir dan belajar sefleksibel kita, manusia, itu bakal muncul cuma dalam 2-5 tahun dari sekarang. Serius. Dan AGI ini adalah langkah terakhir sebelum lahirnya Super AI. Jadi waktu kita benar-benar mepet. Oke, biar nggak tegang-tegang amat, kita lihat sisi baiknya dulu deh. Sisi keajaibannya. Dan ini kalau yang besar ya, kalau kita berhasil ngarahin semua ini ke jalan yang benar, kombinasi dua kekuatan ini tuh ngejanjiin semacam utopia. Sebuah lompatan peradaban yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Coba deh bayangin, semua masalah abadi manusia, penyakit, krisis energi, kelaparan, itu semua bisa selesai. Bukan dalam puluhan tahun tapi mungkin cuma dalam hitungan jam atau hari. Penyakit sembuh dalam sekejap, terapi genetik instan, material super baru yang bisa mengubah dunia, energi yang nggak ada habisnya. Inilah janji surga teknologi yang ada di depan mata kita. Tapi selalu ada tapinya kan? Di sisi lain dari koin yang sama, ada bayangan yang gelap banget. Resiko yang kita hadapin ini bukan cuma soal ekonomi goyang atau masalah sosial, bukan. Ini resiko eksistensial. Artinya, ini ancaman buat keberadaan kita sebagai spesies manusia. Coba bayangin, perlombaan senjata otonom yang bikin bom nuklir itu kelihatan kayak mainan anak-anak. Atau sistem yang berevolusi sendiri di luar kendali kita yang bisa aja musnahin kita semua cuma gara-gara satu kesalahan logika kecil. Dan mungkin yang paling bikin merinding, ada yang namanya kiamat makna. Ini adalah saat di mana kita, manusia, jadi spesies nomor 2 di planet kita sendiri. Saat kita udah nggak ngerti lagi sama realitas yang diciptain sama mesin buatan kita. Ngeri kan? Nah, ini nih yang benar-benar nunjukin dualitasnya. Teknologi yang sama persis, yang bisa ngerancang obat buat nyembuhin kanker dalam hitungan jam, di saat yang sama juga bisa dipakai buat ngerancang senjata biologis paling mematikan. Kekuatan buat menciptakan surga, itu ya kekuatan yang sama persis buat menciptakan neraka. Jadi, gimana dong? Keajaiban atau kiamat? Ternyata jawabannya itu nggak ada di dalam chip silikon atau di barisan kode algoritma. Faktor penentu utamanya justru ada di dalam diri kita sendiri. Artinya, pertanyaan paling penting sekarang itu bukan lagi seberapa canggih teknologinya, tapi siapa yang megang kendali? Siapa yang duduk di kursi sopir waktu roket peradaban ini meluncur dengan kecepatan penuh? Jawabannya sesimpel sekaligus seberat ini. Kita. Ya kita, umat manusia.
nasib dari penemuan terhebat sepanjang sejarah ini ada di tangan kita. Karena pada dasarnya, teknologi ini cuma sebuah cermin raksasa yang bakal mantulin diri kita apa adanya. Dan inilah intinya. Kalau teknologi super canggih ini kita arahkan dengan dasar keserakahan, ego, dan rasa ingin mengontrol, ya kita cuma bakal menciptakan alat paling efisien buat menghancurkan diri sendiri. Tapi sebaliknya, kalau kita arahkan dengan empati, dengan kesadaran dan kebijaksanaan, kita sedang meletakkan batu pertama buat peradaban baru yang luar biasa. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang mungkin kedengarannya radikal. Fokus kita seharusnya bukan lagi gimana cara ngerem atau ngelarang teknologi ini, tapi gimana caranya kita bisa berevolusi bareng-bareng sama teknologi ini. Jadi, poin paling krusialnya tuh di sini. Perlombaan yang sebenarnya terjadi itu bukan soal siapa yang paling cepat bikin AI, bukan. Ini adalah perlombaan antara kekuatan teknologi kita yang melesat kayak roket melawan kebijaksanaan kita yang jalannya di tempat. Kita nggak bisa ngeberhentiin roket itu. Jadi satu-satunya cara adalah kita harus ngebut, mempercepat evolusi kesadaran kita sendiri buat bisa ngendaliin roketnya. Terus gimana caranya? Oke, ada 3 langkah. Pertama, kenali diri kita sendiri. Praktek kayak mindfulness atau meditasi itu sekarang bukan lagi soal kemewahan spiritual, tapi udah jadi semacam alat navigasi yang krusial. Kedua, kita harus bangun etika yang baru. Bukan lagi sekedar jangan jahat, tapi etika yang benar-benar berakar dari kesadaran kalau kita semua ini terhubung. Dan yang ketiga, kita harus secara sadar memilih buat koevolusi, menggabungkan empati dan hati nurani manusia dengan logika mesin yang super kuat. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang semuanya kan? Jadi ini bukan lagi soal manusia versus mesin. Ini soal manusia dan mesin yang tumbuh bareng, saling ngelengkapin, dan bareng-bareng mencapai tingkatan yang lebih tinggi sebagai satu kesatuan. Dan mungkin inilah visi utamanya. Visi yang paling optimis. Bukan dunia yang dikuasai mesin dan bukan juga dunia yang anti sama teknologi. Tapi sebuah masa depan, di mana kita, manusia yang udah mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, bisa bergandengan tangan dengan mesin cerdas yang juga sadar, buat sama-sama menjelajahi misteri-misteri alam semesta yang lebih dalam lagi. Jadi, kiamat atau keajaiban? Pada akhirnya, pilihan itu ada di tangan kita.